Sebelum saya mulai, mari kita aturkan puja pangastuti, panganjali umat. Om Swastiastu, ya Om Anubadrah, Kretawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pertama yang saya hormati itu ada Ketua ya PD KMHDI Bali tadi, Dika, kemudian dan rekan-rekan pengurus ya di jajaran KMHDI Bali, termasuk juga yang ada di PC Kabupaten Kota yang hadir pada malam hari ini. Nah, saya sebagai pemateri kedua, tadi sudah banyak disampaikan oleh pemateri pertama ya, mengenai perspektif psikologi terkait dengan bunuh diri, cinta, dan sebagainya sekilas saya dengar tadi. Nah, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana sebenarnya Hindu itu melihat yang namanya mental. Ya, kalau saya bilang itu kesehatan mental. Ya, nah ini teman-teman sudah bisa terlihat ya. Sudah ya. Baik, sudah, Pak. Oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, berbicara kesehatan mental dalam perspektif Hindu, kita perlu pelacaknya. Kita perlu melihat di dalam tataran pustaka suci kita, yaitu Weda, termasuk juga dalam susastranya, yaitu apa namanya lontar-lontar yang ada di Bali gitu. Nah, keterkaitan lontar-lontar yang perlu kita pahami hari ini bahwa ketika kita berbicara keseimbangan sempurna pada tubuh manusia, itu berbicara pada tiga tataran ya kalau menurut Ayurveda, itu pikiran, tubuh, dan jiwa. Nah, berbicara pada tataran kesehatan mental, nah ini ada pikiran ya menjadi rajendriya kalau kita lihat pada tek-tek Nusantara, termasuk juga di dalam tataran eh, apa sloka-sloka Weda. Karena rajendriya inilah yang mengkonstruksi nanti tubuh dan jiwa kita, arahnya akan kemana. Jika baik kita mengelola, ya tentu akan menjadi manusia yang baik dan benar. Kalau tidak baik, tentu tadi kasus eh, bunuh diri dan sebagainya itu juga menjadi satu permasalahan. Karena tiga pilar pokok ini harus dijaga. Ya, kesehatan mental kalau kita merujuk pada tataran Ayurveda. Nah, pertama, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu ahara. Ahara itu apa? Ahara itu adalah melakukan makanan minum yang seimbang sesuai kebutuhan. Itu jelas untuk menjaga tubuh kita. Kemudian nidra, manusia itu mengatur pola istirahatnya berkualitas dan bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian yang ketiga itu ada wihara. Ya, jadi wihara itu memanajemen perilaku, manajemen pikiran guna memperoleh kesehatan baik fisik, mental maupun spiritual. Ada tiga pokok kalau kita mengacu kepada Ayurveda. Ya, ketika kita berbicara mental dan tubuh menjadi satu kesatuan dari jiwa yang ada di dalam diri kita, yang merupakan percikan dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, karena nanti itu akan ada istilah Adhyatmika Dukkha. Adhyatmika Dukkha itu adalah sakit yang berasal dari pikiran. Tadi yang arahnya akan bunuh diri, putus cinta, permasalahan sebagainya. Itu berawal dari pikiran. Kenapa pikiran? Karena ada keterikatan, ada kebencian, ya, kemudian ada hal yang tergila-gila, ada sakit hati, cemas, pemarah dan seterusnya. Ya, termasuk juga Pegalinu. Kalau kita mengacu kepada Dhyatmika, ini teman-teman bisa cross check itu di buku Usada. Nah, jadi permasalahan kesehatan mental ini sudah dibahas ya pada tataran tek-tek Nusantara kita. Nah, makanya kita akan melihat bahwa duka daur manasyang jamayatwa swasya prausya wiskspa sahal buah itu dalam Yoga Sutra Patanjali. Apa maksudnya? Kesedihan mental, keputusasaan, kegugupan, dan sulit bernapas. Itu kondisi yang membingungkan dari pikiran. Itu sudah mulai kalau kita lihat dalam tataran teori psikologi itu sudah mulai dari apa gangguan sakit mental, ciri-cirinya. Nah, mungkin nanti teman-teman psikologi yang lebih banyak ya. Tapi dalam tataran Yoga Sutra Patanjali itu sudah dijelaskan. Kenapa mental ini perlu kita perhatikan? Ya, ketika sudah ada gejala itu, maka di dalam teks berikutnya kita akan mendengar Indriasya Yuwairgya, Manahangkara Ewaca. Ya, Janma Mrityu Jara Wiyadi Duka Dosa dan Nudarsana. Bhagavad Gita di ayat 13 sloka 8. Apa artinya? Manusia ini dibelenggu oleh 6 sifat kehidupan. Kalau kita merujuk itu, yang pertama Janma, mengalami kelahiran, semua mengalami proses kelahiran.
Kemudian mritia, mengalami kematian. Siapapun yang hidup pasti akan mati. Jara, mengalami ketuaan. Kita ini pasti akan tua. Jelas itu. Kemudian wiadi, mengalami sakit. Ya, tergantung pada individu. Kemudian duka, mengalami sedih. Ya, kemudian dosa, mengalami dosa. Dan itu yang kita pahami. Karena semua atau 6 sifat ini tidak bisa lepas dari diri kita. Siapa yang tidak berdosa? Saya yakin semua yang hadir hari ini Zoom ini pasti pernah melakukan dosa. Siapa yang tidak pernah bersedih? Semua pasti akan mengalami duka. Apalagi wiadi, sakit pasti. Apalagi mritia, ya, menunggu waktu, menunggu tiket. Ya, kalau kita berbicara pada tataran itu. Kita harus paham dulu sifat-sifat sebagai seorang manusia. Kalau kita merujuk pada tataran pustaka-pustaka suci. Karena berbicara Bhagavad Gita, ya, yang keterkaitan dengan mental, itu menjadi satu kesatuan. Bahwa kita harus sadar dulu, hakikat kita menjadi seorang manusia itu apa. Di dalam Saras Musaya, ya, boleh saya bilang, manusia maha prabyam tadi wapopam tala dua yadi samsara prakramati wancita. Jadi kelahiran menjadi manusia itu sulit dicapai. Ya, ini menyerupai kilatan petir. Jika telah memperoleh itu, seseorang tidak luput dari samsara, siklus kelahiran dan kematian, maka ia yang menderita. Bagi orang-orang yang bunuh diri tentu akan menjadi catatan. Ya, sang surat menjadi menjadi satu kilas baliknya bahwa dia tidak sadar dirinya menjadi seorang manusia. Makanya untuk memahami itu kita akan melihat di dalam teks berikutnya di dalam Yoga Sutra Patanjali itu yang dikenal adalah Tan Pratishedarta Eka Tatwa Basya. Jadi untuk melepaskan halangan ini hendaknya secara konstan melakukan satu kebenaran atau prinsip. Dilanjutkan lagi, Pracadarna Widarana Biya wa Pranasya, dengan penghembusan dan penahanan nafas, melakukan pranayama. Ketika kita sudah dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman, kondisi-kondisi yang memang mengganggu secara psikis diri kita, ya, baik itu dari sifat-sifat asuri sampat, ya, yang sifat-sifat keraksasaan yang mengarahkan kita pada perilaku-perilaku yang tidak baik, maka salah satu jalan yang diajarkan di dalam Hindu adalah melakukan proses pranayama. Maka wita raga wisayamca citam. Jadi mengkonsentrasikan pikiran. Ya, kesehatan mental itu terjadi adalah ketika pikiran kita ini goyah. Ya, ada permasalahan-permasalahan mental itu. Maka di dalam Yoga Sutra Patanjali itu sudah menyarankan kita mengkonsentrasikan pikiran melalui jalan samadhi yang terbebas dari keterikatan guna dan mendapatkan ketenangan. Jadi harus tenang dulu ya dengan cara kita mengkonsentrasikan pikiran. Kenapa? Nah, ini sudah dijelaskan di bagian pertama kalau kita merujuk pada Yoga Sutra Patanjali. Ya, jadi yang ditulis oleh Maharishi Patanjali itu yoga itu adalah pengendalian pikiran, ya, gerak-gerak pikiran. Karena pikiran dalam perspektif dari Yoga Sutra Patanjali adalah satu permasalahan bagi manusia itu. Karena pikiran tidak bisa kita kekang, tidak bisa kita kendalikan tanpa ada satu proses-proses yang harus dilakukan dengan proses yoga atau yuts keterhubungan, ya, asal kata yoga. Harus kita menghubungkan diri dengan pencipta. Maka tadi pemateri pertama saya dengar itu berkaitan dengan spiritual. Ya memang seperti itu di dalam Yoga Sutra Patanjali juga menjelaskan. Karena sesungguhnya ya menjadi manusia itu ia akan menolong dirinya sendiri dari samsara, ya, permasalahan-permasalahan keduniawian. Karena dari manusialah mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Begitu. Karena jadi manusia itu kita akan mampu membedakan ya dengan wiweke jenana yang harus dilaksanakan melalui proses yoga. Nah, ketika ada mumet gitu bagi teman-teman,
Nanti jalan-jalan yang pas itu dilakukan salah satu adalah beryoga, mencari satu tempat yang hening, henung gitu, kita mencari ketenangan dengan beryoga. Jadi gerak-gerak pikiran yang liar ini bagaikan kuda ini bisa terkendali, ya, bisa terkendali, bisa teman-teman pahami sehingga ada solusi-solusi dari satu permasalahan yang akan timbul. Jika kita mengacu pada perspektif agama, ya, ketika kita melihat tadi kasus yang sudah disampaikan ya berdasarkan 2023 sampai 2024 yang saya kira itu menjadi catatan juga ketika masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan bunuh diri itu berkaitan dengan proses depresi yang banyak, apakah masalah cinta dan sebagainya itu sudah dijelaskan tadi. Maka caranya bagi teman-teman kalau kita mengacu pada ajaran agama Hindu itu melalui yoga. Yoga adalah salah satu cara untuk mengendalikan pikiran yang menjadi rajendriya kita. Ketika rajendriya terkendalikan, maka seluruh tubuh ini akan sehat baik secara jasmani maupun rohani. Itu sudah ada ya di dalam Kekawin Ramayana, raga di musuh meparu. Apa artinya? Jadi musuh itu yang ada pada diri kita. Tan madoh reng awak. Jadi tidak jauh dari badan kita sesungguhnya. Musuh itu selalu ada. Musuh untuk membuat pikiran kita menjadi gelap, ya, menjadi awidya. Karena menjadi awidya inilah kita berperilaku yang menyimpang, bunuh diri, membunuh, dan sebagainya. Tentu ini menjadi catatan. Maka, solusi yang ditawarkan oleh Yoga Sutra Patanjali, Yama, Niyamasana, Pranayama, Pratihara, Dharana, Dhyana, Samada, Stua, Anggani. Apa artinya? Sebagai seorang manusia, agar tidak terjerumus ke dalam masalah-masalah sosial tadi, bunuh diri dan sebagainya, itu pertama harus ada pengekangan diri yang harus dibiasakan. Kemudian kepatuhan yang mantap, niyama, sikap badan asana, kita harus mengatur ya, badan itu dalam prinsip-prinsip yoga. Kemudian pranayama, mengatur pernafasan, pratihara, penyaluran, ya, kemudian dharana, pemusatan terhadap konsentrasi. Ya, kemudian dhyana, kita merenungi kontemplasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, yang baik dan benar. Kemudian penyerapan, samadhi. Ya, ini prinsip-prinsip yoga yang dikenal dengan Astanga Yoga. Ya, 8 sifat yoga yang harus dilakukan. Ya, ini diperkenalkan oleh Maharishi Patanjali dalam teks Yoga Sutra Patanjali. Makanya, hampir sebagian besar permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan depresi itu pasti akan dibawa arahnya menuju yoga. Kalau kita lihat hari ini, ya, dengan ada prinsip yoga Surya Namaskar, Chandra Namaskar, yoga ketawa, ya, yoga semadi dan sebagainya. Jadi udah banyak ada prinsip-prinsip yoga hari ini. Jadi tinggal menggabungkan apa yang dijelaskan oleh Maharishi Patanjali. Nah, ini semua udah bagian dari disiplin yoga, healthy for mind, ya, pikiran, body, and soul. Pikiran, ya, badan kita dan jiwa. Itu menurut Maharishi Patanjali. Nah, kemudian ada yang tidak mampu ya dalam melakukan yoga itu. Terus ada pertanyaan juga, saya baru awal Pak, gimana caranya melakukan yoga? Nah, pertama mulailah belajar untuk mengendalikan pikiran kita agar tidak liar, agar tidak terlalu terikat dengan satu permasalahan-permasalahan sosial. Berbicara masalah bunuh diri yang dilakukan pada proses dari kesehatan mental yang kurang, kemudian memang ada kemauan seperti tadi, maka akan dibagi menjadi dua kalau kita rujuk pada pesamuhan dari para sulinggi atau ulake. Itu tahun 61 sudah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, orang mati itu ada dua definisi, yaitu ulah pati dan salah pati. Yang mana bunuh diri? Nah, yang salah pati ini yang tidak terduga atau tidak dikehendaki. Kalau salah pati, kalau ulah pati itu adalah kematian yang memang sudah dikehendaki oleh dirinya, ya, sudah dipikirkan oleh dirinya. Maka ini menjadi satu acuan kita bahwa mengetahui dalam prinsip-prinsip kebudayaan Bali, tek-tek yang ada di Bali itu sudah dikenal istilah salah pati dan mulah pati.
Salah pati adalah yang tidak terduga, misalkan kecelakaan, tertimpa pohon, kebakaran, dan sebagainya. Jadi tidak dikehendaki kematiannya. Kemudian kalau ngolah pati inilah yang memang benar-benar sudah dipikirkan ya matang-matang, apakah dalam bentuk bunuh diri, ya tabrakan dan sebagainya memang sudah direncanakan untuk ya ingin melepaskan diri ini. Nah, itu. Jadi salah pati itu kalau kita merujuk salah pati jelas dibagi menjadi tiga. Ada Krubabaya, mati jatuh, ya, naik motor misalkan, jatuh dari pohon, dan jatuh-jatuh yang lainnya. Kemudian Kastebaya, mati yang ketekuk gitu, ya dalam proses-proses alamiah yang terjadi ya, secara alami. Kemudian Kasarenggara, jadi mati yang dimakan oleh hewan buas, ya, keteteh abing, kesandar gelap atau gledek gitu dan sebagainya, kena tatit gitu. Nah, ini siklus alam. Nah, itu jadi yang tidak terduga lah dari perubahan-perubahan alam. Tapi kalau ngolah pati itu satu saja ya yang memang dikehendaki oleh dirinya. Tapi kalau dalam teori-teori sosial itu sudah ada pembagiannya. Kalau seperti yang dibilang tadi oleh Durkheim, itu ada 4 pembagiannya yang merujuk pada cinta itu di egoistiknya. Nah, itu saya tidak akan mengulang itu. Nah, kemudian ada hal yang perlu kita pahami dari apa? Kematian ya sebagai pembubaran 5 elemen. Ada kematian menurut Hindu itu sebagai kematian yang wajar, disebut dengan mrityu. Ya, kemudian ada prayopaswesa, jadi kematian yang disengaja dengan proses berpuasa. Ya, tidak makan-makan. Jadi ingin melepaskan diri, ini prinsip-prinsip apa? Semadi biasanya seperti itu. Kemudian ada marana. Nah, marana ini karena kematian yang tidak wajar atau menderita. Menderita putus cinta, menderita permasalahan sosial lainnya, kemudian dan sebagainya. Jadi karena memang dia menderita, dia ingin melepaskan diri dari penderitaan ini. Itu disebut dengan marana. Ya, kemudian ada mahaprasthana, jadi perjalanan besar ya, dalam konteks spiritual. Kemudian samadhi marana, jadi mati secara sadar dalam keadaan meditasi. Dan yang terakhir itu ada mahasamadhi, ya penggabungan besar, kepergian seseorang yang telah tercerahkan seperti Buddha begitu ya contohnya. Itu menurut dari Panca Tuam ya yang disampaikan ya dari tek-tek prana mengenai kematian. Nah, ini request kematian menurut Hindu itu bagaimana. Nah, kalau kesehatan mental tadi seperti itu. Silakan kita diskusikan nanti dengan bagaimana teman-teman memahami menurut Hindu ya. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa pelaksanaan upacara upakara, misalkan ulah pati, salah pati, ya, ketika saya baca dari buku Kesatuan Tafsir PHDI itu memang ada yang langsung sudah disepakati. Kalau dulu bahkan pada desa-desa tertentu itu kalau orang yang bunuh diri itu biasanya akan diarahkan tempat yang berbeda. Nah, itu tergantung pada desa Kalepatre ya. Saya tidak masuk ke sana lebih mendalam. Tapi untuk Bantennya sama, pengulapan ya, sawo pendam atau atiwa-tiwa dalam lontar yang purana tatwa berkaitan dengan Atma, ya, yang angalih pati limang tiban wenang prateke. Jadi jika ada yang meninggal ulah atau ngalih pati atau bunuh diri, jadi benar-benar dia ingin bunuh diri, jenazahnya dikubur terlebih dahulu, setelah itu 5 tahun baru melakukan upacara ngabdian. Nah, itu dalam lontar kalau kita merujuk itu. Jika ada permasalahan-permasalahan sosial yang banyak, ya itu yang menyebabkan bunuh diri. Jadi pikirannya tidak kuat, ya tidak kuat untuk menanggung permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Nah, itu juga menjadi satu catatan kita ketika kita ingin melihat dalam tataran Hindu. Lalu bagaimana ya hukumannya bagi orang yang bunuh diri? Ya, baik karena permasalahan status sosial begitu, cinta kasih. Jadi hukumannya itu dalam Parasara Dharma Sastra, ya. Saya mengutipnya Parasara Dharma Sastra, Adhyaya 4 sloka 1 sampai 2. Ya, ati manat ati krodat senewadwa yadi wa bawat, ya. Udbaganiat stri pumam wagatir esa widyate. Apa artinya? Jadi kematian di mana seorang laki-laki ataupun perempuan melakukan perbuatan bunuh diri, baik karena masalah harga diri di luar batas, rasa cinta tidak terkendali, maupun ketakutan dan kemarahan yang melampaui batas akan tersiksa di alam sana.
Jelas Hindu tidak mengizinkan yang namanya bunuh diri. Ya, Hindu melarang yang namanya bunuh diri. Hendaknya bagi teman-teman yang memahami hari ini melalui pustaka suci kita ini sudah menjadi catatan penting bahwa akan ada satu karma atau pahala yang kita akan rasakan nanti di alam sana atau secara eskatologinya, ya. Jadi kematian, ya, jadi kematian kemudian ada kehidupan berikutnya yang kita rasakan di alam sana, itu ada proses siksa, ya, dalam para sara dharma sastra. Kemudian di dalam sloka berikutnya juga dijelaskan Pusyosunista sampurne ade tamasi majati sastim warsa sarsi narakam prati padiati. Apa artinya? Selama 60.000 tahun orang yang bunuh diri dicampakkan dalam kegelapan neraka yang penuh dengan darah dan nanah yang berbau busuk. Itu hukumannya. Ya, ini bersumber pada teks Parasara Dharma Sastra. Jadi bagaimana? Ya, dulu lahirnya teks ini adalah bagaimana realitas masyarakat pada masa itu. Tentunya, ya, teks ini melihat, ya, problema masyarakat, sehingga teks-teks yang lain seperti Yoga Sutra Patanjali menjadi salah satu solusi untuk kita menjawab permasalahan dari bunuh diri. Ya, ada di pikiran sesungguhnya. Ya, yang membuat itu Rajendra tidak terkendali, tidak kuat, ya, menahan permasalahan sosial yang dihadapi. Solusinya tadi sudah disampaikan, harus ada rasa menyamubraya, ikatan kita jangan sampai luntur. Benar. Namun beberapa kali juga contoh yang saya lihat di masyarakat sudah mengalami penanganan, sudah mengalami pencegahan, juga tetap terjadi bunuh diri. Tentu ini ada masalah di dalam pikirannya yang memang perlu kita berikan satu solusi sebagai seorang agamawan atau teman-teman yang mempelajari Hindu melalui teks-teks kita, yaitu Yoga Sutra Patanjali, dengan memberikan kesadaran akan esensi dirinya hidup, ya, melalui teks-teks itulah ada yang namanya Astanga Yoga yang saya jelaskan tadi, agar tidak mengalami proses hukum yang seperti tadi, karena agama itu adalah yakin dan percaya pada pustaka Weda yang kita warisi, termasuk juga yang ada di Nusantara. Kemudian saya lanjutkan, ketika orang itu dihukum 60.000 tahun begitu, kalau merujuk pada para Parasara Dharma Sastra, nah ini cukup menarik. Di mana dia? Nah, di dalam teks yang saya jelaskan berikutnya, nah ini nimitaning sang, ya, penyarikan tinuduh de betare dateng ring taman ring wasana kesetri mageng papupulan ing hidup nikang uang jalwistri muang kang uang hale ayu. Ini sumber dari Atma Prasangsa. Jadi teman-teman nanti setelah meninggal begitu, ya, kita ini setelah meninggal kapanpun itu tinggal menunggu waktu, itu tidak dijemput oleh bidadari, ya. Jadi kita yang melakukan perjalanan menuju alam sana. Ya, kita tidak dijemput oleh bidadara atau bidadari, ya, kalau dalam perspektif agama lain. Kenapa saya bilang demikian? Karena mengacu pada naskah kebudayaan Bali, ketika kita keluar dari tubuh ini, ya, kita akan melihat tubuh ini sebagai suatu benda yang hitam, ya, kalau dalam Atma Prasangsa, sehingga kita akan sedih dan melakukan perjalanan ke alam sana untuk menebus, ya, perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan sebelum menuju surga neraka. Itu kita akan banyak hadangan. Di dalam Atma Prasangsa dijelaskan ketika Begawan Penyarikan, ya, itu melakukan perjalanan ke sana dan ya, karena titah betara itu dia melihat taman dan wilayah kuburan yang luas begitu, ya. Di tempat itulah merupakan pusat dari terkumpulnya para roh, ya, dengan berbagai macam penderitaan yang baik maupun yang buruk. Jadi baru dikumpulkan di sana. Jadi disinilah nanti akan terlihat yang buruknya, ya, ketika dikumpulkan dalam satu tempat di tanah lapang. Nah, berikutnya kita akan melihat tanah lapang itu apa? Atme sane ngulah laku, sane bobab nilun kuping maring tegal penangsaran
genah nih saneka ungsi ring pungkur Meru lake tegalinggah ngareresin. Itu guguritan Aji Playon ya. Jadi Atma yang berperilaku buruk, bunuh diri, ya berbohong, ya dan pura-pura tidak mengakui kesalahannya itu akan dihukum ya di tempat yang bernama Tegal Penangsar. Jadi seperti gambar ya setelah itu berada di belakang Meru yang terbuat dari selaka. Ya, tempatnya sangat luas dan menyakitkan. Tentu ya perlu saya sampaikan kembali dari apa yang kita pahami dalam ajaran Hindu, tek-tek Hindu permasalahan yang berkaitan dengan mental itu masih ada solusinya melalui proses yoga yang pertama, kemudian yang kedua kalau teman-teman mengajak ya dalam proses menyamebraya ya segelik seguluk sebayan take merasakan sama-sama kebaikan dan keburukan menanggung beban yang sama ya saling asah asih asuh. Nah itu juga menjadi kunci utama kita sebagai manusia Bali ya dan juga umat Hindu untuk meminimalisir hal itu, apalagi data yang menunjukkan Bali itu peringkat ketiga secara nasional. Tentu ini bukan hal yang baik-baik saja. Hindu sudah menjadi bagian dari laku kita, ajaran Hindu, dan tentunya ketika kita membaca pustaka suci, ya Weda, yang tadi saya sudah sebutkan dalam Parasara, Dharma Sastra, Hindu sangat melarang jalan atau solusi ya kita lari dari permasalahan sosial dengan bunuh diri karena itu akan menciptakan masalah baru bagi diri kita karena setelah mati itu akan ada proses penghukuman ya bagi mereka yang berperilaku buruk atau bunuh diri itu akan ada hukuman karma yang telah teman-teman lakukan jadi pahalanya akan didapat di sana dan itu sudah menjadi satu catatan penting ya bagi kita karena Hindu memberikan solusi jalan yang baik sebenarnya ketika kita mau membaca naskah-naskah keagamaan kita. Nah, saya kira itu ya jadi kurang lebih seperti inilah gambaran nantinya ketika kita berhadapan dengan alam yang ada di sana, ketika kita mencari permasalahan-permasalahan di dunia ini yang sifatnya negatif, begitu atau perilaku-perilaku yang kita lakukan, entah bunuh diri, entah itu perilaku yang negatif lainnya, membunuh dan sebagainya, itu akan ada proses siksa yang terlahir di sana. Jadi orang Bali itu luar biasa hebatnya, leluhur kita. Ya, warisan-warisan manuskrip lontar teks itu sebenarnya memberikan cerminan bagi kita untuk melangkah di dunia ini sampai menuju di alam sana. Karena semua ini kita diibaratkan sang kumara, ya. Kita ini diibaratkan sang kumara. Kita dikejar-kejar oleh kala. Siapa kala? Kala itu adalah waktu. Ya, kita semua terikat oleh waktu. Kita tidak bisa lepas dari waktu. Ya, kita terlambat sedikit pun waktu tetap berjalan. Kita tepat pun waktu tetap berjalan dan seterusnya. Sampai juga waktu kita yang akan menemukan kita dan mengantarkan kita ke alam sana. Itulah seperti filosofi Batara Kala mengejar Kumara, bersembunyi kemana kemari. Ya, maka seperti itulah kita saat ini sebagai seorang manusia yang terikat oleh waktu. Kita tidak bisa mengulang waktu menjadi kecil lagi, menjadi SD, SMP, SMA, tidak bisa. Kita akan terus berkembang, 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 dan menua. Sehingga akhirnya nanti mati. Makanya Hindu sudah memberikan satu pemikiran ya dari lontar kita, baru kita lahir, sampai lontar kita yang berkaitan dengan kematian, itu semua ada. Kita hendaknya membaca, hendaknya bisa melakoni, ya, hendaknya juga bisa mengingat nasihat-nasihat, saran-saran dari para tetua kita dulu melalui manuskrip-manuskrip kuno yang kita warisi hari ini. Nah, seperti ini gambaran-gambaran yang saya temukan ya di website Hayden ya, yang sebenarnya sudah kurang lebih lukisan ini tahun 1900-an lah. Itu sudah sangat lawas ya diabadikan mengenai bagaimana sebenarnya eskatologi kita ketika kita telah berbuat dan telah diingatkan dalam teks Saras Mustaya
ya, dan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan kita di dunia itu juga sudah ada tagnya. Nah, kita dibaca dan mencarikan jalan keluar, dan tentunya ini harus dijalankan dengan wiweke jenana. Ya, harus diseimbangkan dengan perilaku kita. Sehingga kita mampu membedakan perbuatan baik dan buruk ya dalam cara saya, sehingga tidak masuk ke dalam penderitaan-penderitaan yang akan menimbulkan kita suatu saat nanti di alam sana. Begitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi waktu saya pas 20 menit dari Mardi. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai kesehatan mental dalam perspektif Hindu. Jadi kalau berbicara mental, teks yang salah satu penting untuk teman-teman pahami itu adalah Yoga Sutra Patanjali, ya, berkaitan dengan pengendalian pikiran, gerak-gerik pikiran, agar tidak menjadi satu permasalahan yang menyebabkan bunuh diri. Dan jikalau bunuh diri, apa yang menjadi catatan-catatan berikutnya, itu sudah dijelaskan dalam Parasara Dharma Sastra, ya, termasuk juga bagaimana bebantenannya itu ada di Yama Purana Tattwa, dan hukuman-hukuman yang terjadi ya itu ada di Atma Prasangsa dan Aji Pelayon, yang sesungguhnya menjadi rambu-rambu bagi kita agar tidak melakukan perilaku bunuh diri, ya, apalagi seorang mahasiswa yang intelek atau kader-kader KMHDI. Itu saya kira itu bukan jalan yang bijak atau jalan yang baik gitu, untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Tapi ketika teman-teman sudah memahami teks kita, sumber kita, ya baik itu pada Weda dan Lontar, maka hendaknya agar direnungi, ya, bercermin kembali ke dalam diri apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus juga kita ingat sebagai dasar orang beragama, yakin dan percaya bahwa setelah kita mati akan ada kehidupan berikutnya, ya, berkaitan dengan karma yang sudah kita lakukan dan pahala yang akan kita dapati di alam sana oleh Sang Suratmo. Saya kira seperti itu, Mardi, ya, kurang lebih. Jadi saya kembalikan waktu kepada moderator. Saya tutup dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.